Sahabat beriman, manusia memiliki kecenderungan bercerita banyak kepada orang lain. Bercerita tentang hal-hal orang lain itu menjadi hal yang baik dan menjadi hal yang lazim di pandangan manusia sekarang. Pembicaraan yang paling sering dan asik dibicarakan itu berkaitan hal pribadi seseorang, pekerjaan seseorang, fisik seseorang, tanpa kita sadar kalau sebenarnya itu adalah perbuatan ghibah. Dan ghibah itu adalah dosa. Sahabat beriman, banyak orang menganggap bahwa ghibah merupakan perkara yang biasa saja. Biasa kalau kita sedang ghibah, karena itu kan sesuai fakta. Tapi apakah kita tahu bahwa sebenarnya ghibah itu dosanya sangat mengerikan? Ghibah sendiri berasal dari kata goib yang artinya tidak adil. Dalam artian bahwa ghibah itu kita membicarakan orang yang tidak ada di sekitar kita. Dan jika orang itu mengetahui dirinya sedang dibicarakan, tentulah ia tidak akan suka. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri, ghibah itu diartikan dalam bahasanya gosip atau menggunjing. Dan harus kita akui bahwa siapapun kita, kadang kita tidak sadar, kita menggosip, menggunjingkan orang lain. Dan kita merasa itu benar, karena memang kita berbicara tentang fakta. Seperti apa yang diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kamu mengatakan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukai. Kemudian sahabatnya bertanya, bagaimana jika yang dikatakan itu benar ya Rasulullah? Beliau lantas menjawab, jika apa yang kamu katakan itu ada pada saudaramu, berarti kamu telah ghibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada pada saudaramu, berarti kamu telah fitnah. Hadis riwayat Muslim. Ghibah sendiri itu banyak bentuk dan jenisnya. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menjelaskan bahwa ghibah bisa berkata tentang fisik. Misalnya, itu orangnya gendut loh, itu wajahnya jelek loh, itu hartanya sedikit loh, itu termasuk ghibah, sahabat-sahabatku sekalian. Ghibah juga bisa dalam bentuk isyarat. Misalnya kita memberikan isyarat mata ketika ada orang yang lewat, kita memberikan isyarat mata dengan maksud untuk mengejek. Jadi jangan sekali-sekali kita menganggap bahwa ghibah itu sebagai dosa yang kecil. Karena dengan meremehkan ghibah, kita akan terus merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Sahabat beriman, ghibah itu sudah ada di zaman Rasulullah. Bahkan di zaman Rasulullah, orang yang melakukan ghibah itu tercium seperti bau bangkai. Perbuatan ghibah di zaman Rasulullah malah identik dengan laki-laki. Kalau kita lihat fenomena sekarang, kebanyakan para wanita sering sekali digambarkan suka bergosip, suka ngerumpi, suka menggunjing. Tapi di zaman Rasulullah, yang berghibah itu malah adalah kebanyakan kaum lelaki. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa kami pernah berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada laki-laki yang berdiri meninggalkan majelis. Lalu ada laki-laki lain yang mengumpannya setelah dia tidak ada. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, berselilinlah kamu. Orang tersebut mengatakan, mengapa saya harus berselilit ya Rasulullah, sedangkan saya tidak makan daging? Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau telah makan daging saudaramu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, ghibah ibaratkan memakan bangkai saudara sendiri. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kami jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat kami. Quran surat Al-Hujurat ayat. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Imam At-Tabari bahwa Allah Azza wa Jalla mengumpamakan bahwa kejahatan ghibah adalah dengan memakan daging orang mati. Karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan. Sama seperti sekarang, ketika diri kita dibicarakan orang lain,
kita digunjing orang lain, kita tidak akan pernah tahu. Dan orang yang menggunjingkan orang lain ini keluar bau bangkai dari mulutnya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercium bau bangkai yang sangat busuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka mengunjing orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, perbuatan ghibah sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ketika dalam perjalanan bertemu dengan iblis dan bertanya, wahai iblis, kenapa masih banyak manusia yang masih melakukan ghibah? Sahabat beriman, iblis paling suka dengan yang namanya manusia berghibah. Jika ada manusia berghibah, yakinlah akan ada bumbu-bumbu yang membuatnya lebih sedap. Itu adalah perbuatan iblis. Salah satu kebiasaan manusia mengunjing adalah dia merasa bahwa perkataannya itu benar, padahal tidak mendatangkan manfaat. Sahabat beriman, iblis paling suka dengan manusia yang suka berghibah. Salah satu kebiasaan manusia adalah dengan menggunjing orang lain, padahal itu tidak ada manfaat dan malah akan mendatangkan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan hambanya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa siapapun yang menggunjing saudaranya sendiri, seakan-akan dia telah memakan daging saudara sendiri. Sahabat beriman, para ulama berpendapat bahwa kategori dosa besar dan kecil itu tergantung apa yang disebutkan atau dilarang dalam Al-Quran. Untuk menggunjing telah disebutkan larangannya, sehingga kita tidak boleh menyepelekan hal itu. Andil iblis dalam menyebabkan manusia suka melakukan ghibah itu dijelaskan dalam pertemuan dengan Nabi Isa AS. Dalam Mukasyafat Qulub, Imam Ghazali mengisahkan bahwa pertemuan dengan iblis, dalam perjalanan itu Nabi Isa AS bertemu dengan iblis, di mana iblis di tangan kanannya memegang madu dan di tangan kirinya memegang abu. Wahai iblis, kata Nabi SAW, untuk apakah kedua benda itu? Iblis pun menjawab, madu ini akan aku oleskan ke bibir orang yang suka berghibah, agar mereka selalu merasa manis waktu mereka melakukan ghibah. Sedangkan abu ini akan aku balurkan ke wajah anak-anak yatim, sehingga siapapun yang melihat anak-anak yatim itu akan benci kepada mereka. Na'udzubillah. Sahabat beriman, ancaman dosa ghibah itu lebih pedih dari perbuatan zina. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang telah menyatakan Islam dengan lisannya, namun imannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian semua menyakiti sesama muslim. Jangan pula kalian membuka aib mereka. Dan janganlah kalian mencari-cari atau mengintai kelemahan mereka. Karena siapa saja yang mencari kekurangannya, saudara muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan mengintai kekurangannya. Dan siapa yang diintai oleh Allah Azza wa Jalla, kekurangannya pasti akan Allah ungkapkan, meskipun ia di dalam rumah. Sahabat beriman, menggunjingkan orang lain untuk membicarakan aibnya itu merupakan dosa dan zalim, dan merupakan perbuatan yang zalim. Jika orang tersebut mendengar, tentu akan ada rasa jengkel, kesal, marah. Mungkin ada yang bertanya, ya, kenapa kita masih suka melakukan ghibah? Karena kadang dimanfaatkan orang untuk mencari nama baik, kadang digunakan orang untuk mencari teman, kadang kita menganggap bahwa akan lebih baik kalau cerita itu diberi buku yang manis. Padahal perbuatan ini sama saja dengan menjatuhkan kehormatan, mencemarkan nama baik, dan bahkan menjatuhkan wibawa orang. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang
Boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu memanggil mereka dengan panggilan gelar-gelar yang Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ini semoga menjadi pelajaran bagi kita sahabat beriman, bahwa mulut jika tidak dijaga itu dampaknya akan sangat besar. Bisa jadi ke kita atau bahkan keluarga kita. Orang yang melakukan perbuatan ghibah itu akan mendapatkan siksa neraka dan lebih berat dari perbuatan zina. Ini yang harus kita tegaskan. Lebih berat dari perbuatan zina, sahabat. Sahabat beriman, Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu lebih berat daripada zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasul? Sedangkan zina itu adalah merupakan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang-orang yang ghibahnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita untuk bisa menjaga baik itu secara lidah, baik itu secara fisik, baik itu secara isyarat untuk memuji saudara-saudara kita. Sahabat beriman, ganjaran yang amat perih atas perbuatan ghibah itu sudah jelas adalah neraka. Maka hiasilah hati kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, menjauhi prasangka buruk, dan berhentilah stop kita melakukan ghibah. Saya secara pribadi juga sadar atau tidak itu sering melakukan ghibah. Mungkin melalui media ini saya minta maaf pada siapapun yang pernah terluka atas ucapan saya, atas lisan saya, atau isyarat bahasa tubuh saya, karena itu semata karena kelemahan saya sebagai manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat kecil itu tersirat di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 19. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.